Shalom, bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Rekan-rekan di sebuah panti asuhan, mereka sedang membuka adoption bagi orang tua asuh. Namun, ada seorang anak yang dalam tanda kutip tidak diminati oleh beberapa orang tua asuh yang hadir. Dia merupakan anak yang susah dikasih tahu dan dapat dikatakan merupakan anak yang bandel. Namun, suatu saat ada sepasang orang tua asuh yang mapan dan penyayang datang dan mau mengangkat dia sebagai anaknya. Rekan-rekan, bukankah kehidupan kita dapat digambarkan dengan konteks anak nakal tadi? Kita sebenarnya tidak layak untuk diangkat oleh orang tua asuh manapun. Kita susah dikasih tahu dan lain-lain. Namun Allah datang menyelamatkan kita dan mengangkat kita sebagai anaknya. Ya, tidak ada satu kualifikasi apapun di dalam diri kita yang melayakkan kita untuk menjadi anaknya. Semata-mata semua hanya anugerahnya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia diangkat menjadi anak Allah. Semua ini merupakan pernyataan Tuhan sendiri yang secara ajaib mengubah status orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi anak-anaknya, anggota keluarganya. Status baru ini sudah seharusnya membawa banyak perubahan di dalam kehidupan orang percaya, baik di dalam hubungan barunya dengan Tuhan maupun dengan sesama anak Tuhan lainnya. Dalam relasi kita dengan Allah, kita dilayakkan berhubungan dengan lebih dekat lagi dengan memanggil Dia Bapa. Bahkan jika kita melihat di Galatia 4 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7, status baru kita sebagai anak Allah membuat kita memiliki hak istimewa di dalam keluarga Allah. Bahkan jika kita melihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-3 hingga yang ke-5, kita dapat melihat dengan jelas juga bahwa kita sebagai anak Allah menerima warisan daripada Allah. Di dalam hubungannya dengan anak Tuhan lainnya, sebagai status baru kita sebagai anak Tuhan, membuat kita kini lebih memiliki banyak saudara di dalam Tuhan. Apakah rekan-rekan pernah berpikir akan bertemu dengan orang A, orang B? Mungkin tidak. Itu semua karena status baru kita sebagai anak Allah yang membawa kita di dalam hubungan persaudaraan yang terjadi bukan karena hubungan sedarah, melainkan karena iman dan pengharapan yang sama kepada Tuhan. Ya, dalam nama Yesus, semua orang percaya menjadi sesama saudara dan gereja menjadi keluarga rohaninya. Di dalam keluarga besar ini, kita menjumpai beragam kekayaan dan keanekaragaman manusia. Keluarga ini terdiri dari berbagai latar belakang dan budaya, namun diikat dan direkatkan oleh iman dan pengharapan yang sama. Yang harus selalu diingat, keluarga ini terbentuk oleh hanya karena anugerah dan kasih Allah semata. Dengan demikian, keluarga ini selalu menunjukkan hidup yang bersyukur dan menampakkan kasih yang dialami bersama. Itulah ciri khas keluarga Allah. Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20 menguatkan persekutuan orang percaya ini dengan perkataan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru." Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita memandang persekutuan tubuh Kristus selama ini? Apakah kita sudah benar-benar menyadari dan memperlakukan setiap orang percaya lain sebagai sesama anggota keluarga? Terakhir, bagaimana keterlibatan kita di dalam persekutuan tubuh Kristus selama ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi anaknya yang terus mau berelasi dan bertumbuh dengannya dan sesama tubuh Kristus. Amin.